Jakarta 30 Juni 2026. Kepada yang terhormat, Hakim Permohonan Pra-Peradilan Perkara Rek nomor 99-Pit.Pra-2026 PN.JKT.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Perihal replik. Dengan hormat bahwa kami tim penasihat hukum Permohonan Pra-Peradilan Perkara Rek nomor 99-Pit.Pra-2026-PN.JKT.Sel dari pemohon KRMT Roy Suryo Noto di Projo akan mengajukan replik atas jawaban dari Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kapnek, CQ Tim Penyidik VD. Laporan polisi nomor LP kami anggap dibacakan, yang mulia, izin. Selaku termohon, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta CQ, Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. VD, laporan polisi kami juga bacakan selaku turut termohon. Bahwa sebelum pemohon menyampaikan dalil-dalil dalam repliknya, maka perlu ditegaskan bahwa dalam perkara pra-peradilan aku telah dilaksanakan, yakni bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 telah dibuka hari sidang pertama dengan kehadiran pemohon, termohon, dan turut termohon. Serta pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, termohon dan turut termohon akan menyampaikan jawabannya, serta pemohon akan menyampaikan replik juga pada hari yang sama. Bahwa pemohon akan menanggapi izin yang mulia. Kami lanjutkan, yang mulia, izin. Bahwa pemohon akan menanggapi jawaban termohon dalam replik permohonan pra-peradilan aku. Pemohon melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan dalil-dalil replik sebagai berikut. 1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pemohon yang sebelumnya telah disampaikan dalam permohonan pra-peradilan. 2. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil termohon kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh pemohon. 3. Bahwa permohonan pra-peradilan aku diajukan hanya untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan pencekalan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri tersangka KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Oleh karena permohonan pra-peradilan adalah bersifat fakultatif untuk objek spesifik yang diajukan keberatan, baik sesuai KUHP lama maupun KUHP baru yang melindungi hak asasi atas kebebasan fisik. VD, objek pra-peradilan antara lain adalah sebagai berikut. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penyitaan, dan penetapan tersangka. 4. Bahwa pada saat pemohon dilakukan pelimpahan tahap 2 oleh termohon ke pihak Kejaksaan Inkasu turut termohon pada hari Senin 22 Juni 2026, pemohon telah menyatakan keberatan mengenai adanya ketiga laporan polisi yang senyatanya telah menyeludupkan pasal atau pengakuan diri sebagai korban secara melawan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat perintah penangkapan nomor SP Kap garing 703 garing 6 Romawi garing RS.1.14 garing 2026 Direskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 kami renvoy, yang mulia, tertulis A58 458 garing I garing Res.114 garing 2026 Direskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 telah memperoleh tanggapan lisan dari turut termohon, yakni ketiga laporan polisi dimaksud yaitu nomor LP garing B garing 978 garing 4 Romawi garing 2028 garing SPKT garing Polres Petro Jakbus garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025. Pelapor Andi Kurniawan yang melaporkan pelanggaran pasal 160 KUHP lama. LP nomor LP garing B garing 1387 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Pelapor Lecumanan yang melaporkan pelanggaran pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. LP nomor LP garing B garing 976 garing 5 Romawi garing 2025 garing SPKT titik Satreskrim garing Restro BKS Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025.
pelapor Maret Samuel Sweken yang melaporkan pelanggaran pasal 160 KUHP lama. Memang tidak lagi diterima sebagai bagian dari berkas perkara penyidikan pidana pokok. Dan hal tersebut diperkuat pula pasal-pasal yang disangkakan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor SP Kap garing 703 garing 6 Romawi Res titik 1 titik 14 titik garing 2026 garing Reskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dan surat perintah penahanan nomor SP Han garing 458 garing 1 Romawi garing Res titik 1 titik 14 garing 2026 garing 2 Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 ternyata telah tidak tercantum pasal 160 KUHP lama ataupun pasal penggantinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dinyatakan telah digantikan dengan pasal 243 KUHP baru. 5. Poin 5. Bahwa sehingga dengan demikian maka surat perintah penangkapan nomor SP Kap garing 703 garing 6 Romawi garing Res titik 1 titik 14 garing 2026 garing Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dan surat perintah penahanan nomor SP Han garing 458 garing I Romawi garing Res titik 1 titik 14 garing 2026 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 tidak dapat dipertahankan lagi harus dinyatakan dibatalkan oleh karena masih mencantumkan LP nomor LPB 978 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakpus garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 pelapor Andi Kurniawan. LP nomor LP garing B garing 1387 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 pelapor Lecumanan. LP B garing 976 garing 5 Romawi garing 2025 SPKT titik Satreskrim garing Restro BKS Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 pelapor Maret Samuel Sweken. Poin 6. Bahwa memang benar berkas perkara pidana pokok telah dilimpahkan oleh termohon ke turut termohon dan oleh turut termohon telah pula dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan pemberitaan dan konferensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur File Bukti P9 print out laman berita kasus ijazah Jokowi masuk sidang PN Jakarta Timur tetapkan majelis Arisan Dita Murti jurnalis Jumat 26 Juni 2026 pukul 11.45 WIB oleh Okezone News. Bahwa namun berdasarkan KUHP baru VD pasal 163 ayat 1 huruf E maka dalih klasik penyidik mengenai gugurnya pra-peradilan akibat pelimpahan perkara ke pengadilan sudah tidak berlaku lagi dan permohonan akuo adalah wajib diperiksa dan diputus substansi permohonan pemohon terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Bahwa perubahan rezim hukum gugurnya pra-peradilan KUHP lama pasal 82 ayat 1 huruf D serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 garing PUU garis sambung 13 Romawi garing 2015 yang menyatakan pra-peradilan dinyatakan gugur apabila perkara pokok sudah dilimpahkan dan sidang pertama perkara pokok sudah dimulai adalah sudah tidak berlaku lagi. Sehingga apabila jawaban termohon yang akan menyatakan bahwa tanggung jawab yuridis telah berpindah ke turut termohon sehingga pra-peradilan harus ditolak ataupun tidak dikabulkan adalah keliru secara hukum atau error in iuris oleh karena objek permohonan pra-peradilan aku adalah sah atau tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan serta pencekalan yang telah jatuh tempo yang dilakukan oleh termohon dan tindakan-tindakan ini adalah post factum tindakan yang telah selesai dilakukan oleh penyidik inkasu termohon pada saat sebelum berkas perkara dan pemohon dilimpahkan ke turut termohon. 7. Bahwa pemohon yakin seyakin-yakinnya yang mulia hakim pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku dapat secara objektif, independen, mendukung semangat dan jiwa KUHP untuk dapat terlaksana penegakan hukum yang kredibel, akuntabel, bebas dari abuse of power, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga akan dapat dengan sungguh-sungguh memberikan keadilan di dalam menerapkan kepastian hukum
agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo inkasu pemohon. Poin 8. Bahwa tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan pencekalan yang dilakukan terhadap diri KRMT Roy Suryo Noto Diprojo oleh termohon semata-mata bukan berdasarkan alasan yang memenuhi syarat subjektif material untuk dilakukannya penahanan, namun merupakan bentuk kebrutalan, imitatif, kezaliman, dan selanjutnya tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum lanjutan berupa permohonan pra-peradilan dengan objek yang berbeda untuk menyatakan penyidikan yang tidak sah, penetapan tersangka yang tidak sah. Bahwa sangat jelas dan tegas secara objektif harus dikatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah merupakan terjadinya futile detention atau penahanan yang sia-sia oleh karena senyatanya saat ini terhadap diri pemohon telah tidak dilakukan penahanan. Poin 9. Bahwa pemohon mengingatkan kepada termohon apabila di dalam surat perintah penahanan nomor SP-458-I-Res.1.14-2026 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 terindikasi terjadi proses penyesatan peradilan sebagaimana yang tercantum pada file bukti P7 angka 2 dan angka 3 pada halaman 2 surat perintah penahanan berupa perintah palsu, yakni sebagai berikut. Kutipan kedua, poin kedua, menempatkan tersangka di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Juli 2026. Kutipan yang ketiga, dalam waktu 1 hari terhitung perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik. Bahwa ternyata pemohon tidak ditempatkan di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya, namun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan tanpa adanya penetapan pembataran, bahkan ditempatkan di kamar VIP, bukan ruangan penahanan rawat inap untuk pembataran. Sehingga pemohon menjadi bertanya-tanya, ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan harus disimpulkan bahwa terdapat pencantuman situasi atau kondisi palsu mengenai tempat penahanan pemohon, yakni pemohon tidak dapat ditafsirkan lain dalam secara faktual telah tidak ditempatkan di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya. Dan sehubungan pula dengan telah dinyatakan proses penyidikan telah dinyatakan berkas telah lengkap atau P21 oleh turut termohon ke pihak termohon pada tanggal 30 April 2026, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin lagi dilakukan pemeriksaan terhadap diri pemohon. Sehingga perintah pada angka 3, surat perintah penahanan akuo dimaksud dapat disimpulkan adalah telah dicantumkan perintah palsu. Maka, kedua hal dimaksud di atas nyatanya dapat disimpulkan pula bahkan tidak hanya kekeliruan mengenai pelanggaran hukum acara pidana, namun juga terindikasi melanggar dan diancam dengan pasal 278 ayat 1 huruf A jungto ayat 2 huruf B KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, yakni sebagai berikut. Pasal 278 ayat 1A, memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu. Boleh dilewati Pak kalau siap. pasal-pasal. Kami anggap dibacakan yang mulia. Pasal 278 apa? Ya. B 2B oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Yang lainnya kami anggap bacakan yang mulia, izin. Yakni telah melakukan rekayasa penahanan terhadap kondisi pemohon adalah ditahan ketika akan diserahkan ke turut termohon dan berharap turut termohon juga akan melakukan penahanan terhadap diri pemohon. Sehingga apakah hal ini bukannya suatu tindakan akal-akalan, penzaliman berupa upaya rekayasa penahanan atas diri pemohon, sehingga senyatanya pula telah melanggar hak hukum dan hak asasi manusia dari siapapun yang menjadi tersangka. Dalam hal ini bukan hanya pemohon saja, dan hukum tidak akan mengizinkan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang seperti ini dan patut dikecam keras. Bahwa pemohon dan tim kuasa hukumnya berdoa dan berharap bahwa Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan tidak akan menutup terhadap tindakan rekayasa penahanan yang dilakukan oleh termohon. Dan sesungguhnya permohonan pra-peradilan ini akan lebih banyak diharapkan kemanfaatan serta edukasi untuk masyarakat banyak
dan bukan sekedar untuk diri pemohon. Oleh karena pemohon bersyukur kepada Allah SWT karena telah tidak membiarkan rekayasa penahanan tersebut terus-menerus terjadi, right miscarriage of justice, atau dengan kata lain, kekeliruan yang terjadi di tingkat termohon telah tidak diteruskan terjadi di tingkat turut termohon. Izin Yang Mulia digantikan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan lanjutkan angka 10. Bahwa selanjutnya akan disampaikan dalil tangkisan atau sanggahan terhadap dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh termohon dan turut termohon di dalam surat jawaban, yakni sebagai berikut. Dalil jawaban termohon pada faid halaman 8 sampai dengan 23. Tanggapan pemohon. 1. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penangkapan. Bahwa dalam jawaban termohon menyatakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan jawaban termohon mendalilkan penggunaan kewenangan untuk upaya paksa berupa penangkapan merujuk pada ketentuan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berdasarkan ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Namun, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor STT/6/6-6/6-6/2026-Ditreskrimum-Polda Metro Jaya dalam melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, justru termohon tidak merujuk pada kaidah-kaidah hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi merujuk pada pasal 89, 93 ayat 1 dan 2, pasal 94, pasal 95, 96, 98, kemudian pasal 156 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Jelas di dalam surat bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penangkapan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk pada dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan dasar hukum upaya paksa penangkapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A Pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penangkapan. Bahwa atas dasar tersebut, jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan karena dalam membuat surat perintah penangkapan, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan bahwa termohon salah menerapkan hukum dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penangkapan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, sekali lagi tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi mengacu pada undang-undang yang baru. 2. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penahanan.
tadi penangkapan. Bahwa jawaban termohon mendalilkan upaya paksa berupa penahanan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun, bahwa jawaban termohon tersebut tidak konsisten dengan dasar hukum yang digunakan termohon dalam menerbitkan surat perintah penahanan nomor SP.H/458/6 Romawi res titik 1.14 titik /2026 dit reskrimum Polda Metro Jaya, di mana upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 14 dan 33, pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60 ayat 3, pasal 89 huruf C, pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, pasal 100, pasal 101, pasal 102 ayat 1, pasal 107, pasal 108, pasal 109, pasal 156 ayat 1 huruf C, dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penahanan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan dan penahanan. Ini penahanannya di sini. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan dasar hukum upaya paksa penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penahanan. Bahwa atas dasar tersebut jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan karena dalam membuat surat perintah penahanan nomor SP.H/458/6 Romawi res titik 1.14 /2026 dit reskrimum Polda Metro Jaya, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum acara antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan termohon salah menerapkan hukum acara dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penahanan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Mungkin melanjutkan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penggeledahan, bahwa jawaban termohon upaya paksa penggeledahan dilakukan merujuk pada ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama tidak konsisten dengan dasar hukum yang digunakan termohon dalam menerbitkan surat perintah penangkapan nomor SPK/703 Romawi 6 res titik 1.14 titik 2026 dit reskrimum Polda Metro Jaya dan surat perintah penahanan nomor SP.H/458 Romawi 6 res titik 1.14 2026 dit reskrimum Polda Metro Jaya yang justru merujuk pada kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa hal ini menunjukkan termohon tidak konsisten
dalam menerapkan hukum terhadap upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Bahwa termohon mendalilkan dalam hal termohon melakukan upaya paksa penggeledahan, termohon telah mendapatkan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49-pen-izin-geledah-2025-PN Tangerang tanggal 13 November 2025. Terhadap surat izin penggeledahan tersebut, pemohon menyampaikan bahwa saat termohon melakukan penggeledahan di rumah pemohon, termohon sama sekali tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tersebut. Hal ini tidak sah dan patut karena sebelum termohon masuk ke dalam rumah kediaman pemohon, maka termohon wajib untuk menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu juga, termohon dalam melakukan penggeledahan tersebut didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2025. Sedangkan penggeledahan itu baru dilakukan termohon pada tanggal 19 Juni 2026. Bahwa atas dasar tersebut jawaban termohon harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan karena jawaban tersebut tidak konsisten dengan dasar penangkapan dan penahanan dan penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Tanggapan terhadap petitum termohon bahwa sekali lagi semua jawaban yang disampaikan oleh termohon tidak berdasar secara hukum karena termohon tidak konsisten menerapkan hukum acara dalam melaksanakan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Sehingga apa yang didalilkan oleh termohon harus ditolak dan dikesampingkan. Dalil jawaban turut termohon pada PAID halaman 4 sampai dengan 11. Dalam eksepsi, tanggapan atas eksepsi turut termohon bahwa dalil eksepsi turut termohon yang menyatakan permohonan pemohon mengandung kekeliruan pihak atau error in persona atau salah alamat adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa error in persona adalah dapat diajukan oleh pihak-pihak yang digugat yakni termohon, sedangkan turut termohon hanyalah sebagai pihak yang terkait dan tidak dihukum sehingga yang tidak mengajukan eksepsi error in persona adalah termohon. Yang dapat diajukan maksudnya. Yang dapat mengajukan. Bahwa turut termohon merupakan pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diajukan permohonan pra-peradilan karena turut termohon adalah pihak yang melakukan upaya lanjutan terhadap termohon. Bahwa pasal 361 huruf D KUHP dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai. Perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sehingga pemohon telah melakukan perbaikan terhadap petitum permohonan pra-peradilan, khususnya mengenai kedudukan turut termohon, karena perlu ditegaskan bahwa turut termohon hanya dimohonkan untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pra-peradilan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal. Bahwa turut termohon telah menyatakan pemahamannya mengenai status kedudukan hukum atau legal standing, bahwa turut termohon bukanlah pihak yang melakukan kekeliruan ataupun pihak yang sedang dijatuhi hukuman dalam perkara tersebut. Sehingga dengan demikian dalil turut termohon yang menyatakan adanya kekeliruan pihak menjadi kehilangan dasar hukum dan patut dikesampingkan. Dalam pokok perkara 1.1 bahwa upaya paksa berupa penangkapan, penahanan yang ditujukan untuk pemenuhan jadwal pelimpahan tahap 2 ke Kejari bukanlah sebagai syarat yang dilakukannya upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan, sehingga upaya paksa yang dilakukan termohon harusnya tidak perlu diterapkan terhadap pemohon. 1.2 bahwa mengenai tempat tersangka diperiksa pada pelimpahan tahap 2 bukanlah dianggap sebagai itikat baik, namun justru upaya pemaksaan terhadap tersangka yang justru selama ini kooperatif terhadap penyidik.
2. Bahwa dalil turut termohon angka 2 pokok perkara turut termohon hanya menanggapi mengenai penerapan pasal 310 Jungto pasal 433 KUHP hanya berupa tanggapan normatif. 3. Bahwa dalil turut termohon dalam pokok perkara angka 3 adalah keliru karena pemohon bukan melarang turut termohon namun berupa petitum atau permohonan kepada hakim pra-peradilan yang kewenangannya pun berada pada hakim pra-peradilan karena sifatnya permohonan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa termohon telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap diri tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo secara tidak bersesuaian dengan KUHP, yaitu melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 95 ayat 1 Jungto ayat 2, pasal 97 ayat 2, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Jungto pasal 94 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 28D ayat 1 Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta telah dilakukan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Kami lanjutkan bahwa bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan akuo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah _kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. 3. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap _703 _6 Romawi _res titik 1.1.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1 Jungto ayat 2, pasal 97 ayat 2 dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 28D ayat 1 Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. 4. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han _458 _6 Romawi _res titik 1.14 titik 1 _2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 28 ayat 1 Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. 5. Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. 6. Menetapkan A. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap _703 _6 Romawi _res titik 1.14 titik _2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya
tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP.Han /458 /6 Romawi res /1.14.1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan. 5. Memerintahkan turut termohon untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan pra peradilan aku selesai dan diputus faid pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. 6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. Faid pasal 89 ayat 3 huruf E KUHP. 7. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (CQ), hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryonoto di Projo, Kantor Hukum Tokham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan replik. Apakah termohon dan turut termohon akan menggunakan haknya mengajukan duplik? Akan mengajukan, ya. Saya ingin adil juga kepada saudara bahwa waktunya juga yang akan saya berikan itu 2 jam. Tapi 2 jam itu pas nanti dengan sholat maghrib. Kita punya 2 pilihan. Kalau mau dilewati, nanti 6:30 kita mulai, atau dicepatkan, tapi waktu saudara berkurang. Misalnya 5:30 kita mulai sebelum sholat maghrib selesai. Kami serahkan ke saudara pilihannya. Kalau mau menggunakan waktu yang sama 2 jam, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan atau membatalkan duplik pada persidangan berikutnya. Mengingat waktu yang persidangan telah memasuki sore hari serta terjadi keterlambatan jadwal persidangan sebagaimana telah disepakati sebelumnya, agenda pembacaan duplik dijadwalkan pukul 16. Dan menurut WHO, untuk otak manusia hanya mampu melakukan fokus mendalam 3-5 jam. Untuk efektivitas jam tersebut kami mohon Yang Mulia berkenan memenuhi permohonan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya inginnya kita juga tidak terburu-buru waktu dan sebagainya. Tapi memang waktunya sempit begitu Pak ya. Dan kita juga seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga tidak memeriksa perkara ini. Jadi ya kami harap permaklumannya lah sama-sama ya. Kita juga sidang biasa. Kami tidak ingin membiasakannya gitu ya. Kalau memungkinkan kita tidak ingin juga kerja lewat jam 5. Tapi kalau tidak memungkinkan juga ya kita mau bagaimana ya. Jadi waktunya tetap hari ini tetap harus selesai jawab jinawab ini ya. Yang saya tangkap dari pernyataan tadi ya berarti butuh waktu yang panjang juga gitu ya. Jadi kami berikan waktu, silahkan ambil waktu 2 jam, nanti kita bertemu lagi 6:30 malam.